baik itu pengertian dan contohnya. Perubahan sosial budaya sering terjadi di masyarakat menandai bahwa kehidupan sosial sejatinya dinamis. Kita sebagai individu senantiasa mengalami perubahan baik secara fisik maupun intelektualitas. Begitu pula dengan kumpulan individu beserta pola interaksinya yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perkembangannya ke arah yang lebih baik atau tidak. Itu soal lain. Pastinya, kehidupan masyarakat selalu dinamis. Dengan kata lain, perubahan sosial budaya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. Ya, sekarang kita akan mulai dengan pembahasan mengenai definisi perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Dari frase yang digunakannya sudah jelas, yaitu perubahan yang terjadi pada aspek sosial dan kebudayaan. Pengertian singkat ini belum tentu cukup. Kita akan merujuk pada pendapat para ahli untuk mendeskripsikan definisi tentang perubahan tersebut. Sosiologi Indonesia Selosur Suemarjan mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Pada sistem sosial yang dimaksud, sistem sosial bisa berupa nilai-nilai, norma, dan pola perilaku kelompok sosial di masyarakat tersebut. Pakar ilmu sosial Gillen mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat tersebut. Samuel Koenig mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh baik faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri manusia, dan faktor eksternal berasal dari luar diri manusia. Dari ulasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang mempengaruhi perubahan dan struktur sosialnya. Dan sekarang kita masuk pada contoh-contoh perubahan sosial budaya. Apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat? Yang pertama, perubahan yang cepat atau revolusi, dan perubahan yang lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan yang berdampak besar dan kecil. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Dan sekarang kita akan mendefinisikannya satu persatu. Yang pertama, perubahan yang cepat, revolusi, dan lambat atau evolusi. Yang pertama, revolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Tipikal revolusi tidak hanya cepat, melainkan juga berskala besar. Dampak dari revolusi umumnya perubahan menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan. Gerakan-gerakan politik revolusionernya berusaha menggulingkan sistem politik yang mapan untuk menggantikannya dengan yang baru. Sebagai contoh, revolusi industri di Inggris yang berusaha menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin dalam proses produksi di pabrik-pabrik. Yang kedua, evolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial budaya dalam waktu yang lama. Tipikal perubahan evolusi adalah berlangsung lambat. Bahkan tak jarang kita tidak merasakannya. Tahu-tahu sesuatu telah berubah. Pada umumnya proses evolusi tidak melibatkan konflik atau kekerasan karena terjadi dalam skala kecil dan berdampak kecil namun kumulatif. Contoh evolusi misalnya menggunakan uang kertas sebagai alat pertukaran dan jual beli. Dan yang kedua, perubahan dampak besar dan kecil. Perubahan berdampak besar adalah perubahan yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan dan struktur sosial masyarakat yang eksis sebelumnya. Perubahan ini dampak berlangsung bagi kehidupan masyarakat. Penyebabnya, perubahan ini umumnya berasal dari luar atau eksternal. Kondisi sosial tak menutup kemungkinan perubahan total setelah terjadi perubahan karena dampaknya begitu sangat besar. Contoh perubahan berdampak besar, misalnya kondisi desa Kenahade di lereng Gunung Merapi yang meletus beberapa tahun silam berubah menjadi desa wisata lava. Yang kedua, perubahan berdampak kecil adalah perubahan yang tidak berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dinamis dialami oleh suatu unsur budaya tanpa mempengaruhi unsur budaya yang lain. Sebagai contoh, perubahan potongan dan warna rambut anak-anak ketika libur sekolah atau bersemir. Dan yang terakhir atau ketiga adalah perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena dikehendaki, perencanaan yang matang dilakukan.
Perencanaannya adalah kunci dari perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang direncanakan bisa dianggap baik oleh sebagian masyarakat, namun menyesatkan bagi sebagian yang lain. Sebagai contoh, pembangunan bandara baru di Yogyakarta. Perubahan tersebut dikehendaki oleh pemerintah daerah sebagai solusi, namun bermasalah menurut sebagian penduduk yang tanahnya akan diganti rugi dan digusur. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan terjadi secara spontan atau terjadi tanpa kesengajaan. Perubahan bentuk ini bisa jadi tidak diinginkan, namun kondisinya memaksa untuk terjadi. Sebagai contoh perubahan tak direncanakan adalah pengembangan suatu desa menjadi desa wisata. Para turis, baik lokal maupun internasional, datang ke tempat tersebut. Dari beberapa contoh di atas, keseluruhan perubahan sosial yang terjadi pasti ada penyebabnya. Saya akan sebutkan secara singkat beberapa faktor yang mungkin mendorong atau justru menghambat terjadi perubahan sebagai tambahan referensi. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, keinginan seorang untuk menginisiasi perubahan. Yang keempat, komposisi penduduk yang heterogen. Yang kelima, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keenam, sikap mudah menerima hal-hal baru. Yang ketujuh, toleransi terhadap perbedaan budaya. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang kesembilan, sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah adanya pola pikir dan perilaku yang visioner. Dan sekarang saya akan menyebutkan beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan kelompok masyarakat lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang stagnan. Yang ketiga, vested interest atau keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada. Yang keempat, komposisi penduduk yang homogen. Yang kelima, sikap acuh pada hasil karya orang lain. Yang keenam, ketakutan akan hilangnya tradisi akibat pengaruh budaya baru. Yang keenam, toleransi terhadap keragaman budaya. Yang ketujuh, merasa puas pada kondisi saat ini. Yang kedelapan, sistem stratifikasi sosial tertutup. Dan yang terakhir adalah adanya hambatan ideologis. Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, perubahan sosial budaya yang terjadi juga dapat diidentifikasi faktor penyebabnya. Pada prinsipnya, faktor penyebab perubahan sosial budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Berikut saya akan menyebutkan. Yang pertama, faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu bencana alam, yang kedua itu perang, dan yang ketiga adalah globalisasi. Dan faktor internalnya adalah perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, konflik di dalam anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah pemberontakan. Terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, kita harus melakukan refleksi, beradaptasi dan meresponnya. Tak sekedar agar dapat bertahan hidup, namun juga mengarahkan perubahan ke arah yang selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.